Pikulasari, 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 Yesus namanya. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa pencinta YouTube, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu kesempatan yang telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga channel YouTube saya ini bisa berguna, bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like, subscribe, serta share di dalam kolom keterangan yang ada. Baik, kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 9. Kitab 2 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan demikian. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini kita berbicara tentang dunia orang mati, atau dalam bahasa Yunani disebut Hades. Nah, dalam 2 Petrus 2 ayat 9 ini berbicara tentang orang-orang yang jahat disimpan dan disiksa pada hari penghakiman di Hades. Sebagai orang Kristen, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang satu saat ketika kita melakukan hal hidup benar di mata Tuhan, segala sesuatu pasti Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Allah memanggil kehidupan kita. Bisa hari ini, besok, atau seterusnya. Intinya kita adalah calon orang mati. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Banyak belajar firman Tuhan. Karena memang kalau kita lihat saat ini dunia semakin hari semakin jahat. Terjadi perang dunia di mana-mana. Sehingga sebagai orang Kristen kita harus lebih jeli melihat keadaan dunia yang ada. Kita harus lebih banyak belajar firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di sini di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, jadi berbicara tentang Hades, yaitu dunia orang mati, di mana dalam Hades ini atau alam maut ini terdapat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang murtad, orang-orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Nah, mereka itu hidup sudah mengandalkan dirinya sendiri. Ada orang yang mereka tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, sehingga setiap perbuatan mereka itu diukur atau ditakar. Coba kita lihat di dalam kitab Lukas 16 ayat 23. Dalam Lukas 16 ayat 23, dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya dikatakan, kai ento hade aparastos aptal mos auto huparchon en basanois hora Abram apo makroten kai Lazaron en tois kalpois auto. Nah, ini berbicara di sini tentang Hade atau alam maut, yang artinya di dalam Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abram dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini berbicara antara orang kaya dengan Lazarus. Ketika orang kaya ini hidup di dunia, dia menikmati akan kemewahannya. Dia justru tidak melihat keberadaan orang di sekitarnya. Salah satu adalah seorang Lazarus yang miskin. Masa hidupnya adalah sangat menderita. Kalau orang Manado bilang jadi babu, jadi pembantu. Jadi dia bekerja siang dan malam tanpa menerima upah. Tetapi hasil hidupnya karena dia miskin,
akhirnya dia mengalami kematian. Nah, di sini dijelaskan tentang setelah jiwa meninggalkan tubuh, ia pergi menuju kediaman orang yang telah meninggal dunia. Artinya, ketika Lazarus meninggal dan orang kaya ini meninggal, dia apa? Meninggalkan tubuh, ia pergi menuju kediaman orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan orang kaya ini tempatnya di Hades, tempat penyiksaan. Dia sudah berteriak, aduh Tuhan, tempat ini luar biasa sengsaranya. Dia mengalami siksaan siang dan malam. Jadi, kembali lagi, waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita gunakan sepenuhnya. Masih panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada waktu, kita gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Terlalu sibuk dengan pekerjaan tetapi kita terlalu fokus dengan kegiatan dunia. Harus kita barengi dengan rohani. Berbicara tentang orang kaya ini, ketika dia mengalami kematian dan dia menuju ke Hades, akhirnya dia menyesal. Dia sangat menyesal. Dia ingin berubah hidupnya, tetapi sudah, namanya sudah selesai, sudah. Karena hasil hidupnya itu cuma ada di alam maut. Itu belum pengadilan Kristus Yesus. Baru di tempat penyiksaan. Nah, sehingga Lazarus, karena hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, akhirnya dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini berbicara Tuhan Yesus memegang kunci alam maut. Yesus itu adalah jalan keselamatan bagi kita umat manusia. Yesus mengatakan, ego eimi he hodos, kai he alateia, kai he zoe odes arketai, proston patere eime di emo. Yang artinya dalam bahasa Indonesia tadi, saya pakai bahasa Yunani, bahasa asli daripada kitab Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitab Yohanes. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan itu. Sebab di dalam Yesus Kristus, jaminan keselamatan bagi umat manusia ada di dalam Dia. Di luar Tuhan Yesus tidak akan ada jalan keselamatan. Sehingga di dalam kitab Wahyu 1 ayat 18, itu Tuhan Yesus memegang kunci alam maut. Cuma Dia satu-satunya. Mau menuju kemana? Dia berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Semua manusia itu hanya tergantung kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jalan keselamatan Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes 1 ayat 1, en arke en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Yang artinya, en arke en hologos, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan Allah. En arke en hologos, kai hologos en prostoteon, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mengapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Firman atau perkataan itu ada di dalam diri Allah itu sendiri. En arke en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Artinya, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus adalah perkataan Allah yang telah menjadi manusia. Dia hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang seharusnya kita ini dihukum karena dosa-dosa kita. Lewat karya keselamatan di kayu salib. Sehingga kita ditebus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bebas dari hukuman dosa. Tetapi ingat, jangan sampai orang berbicara, oh sekali selamat tetap selamat. Bukan begitu. Kalau kita berbicara sekali selamat tetap selamat,
Saya sebagai orang Kristen, ketika sudah masuk Kristen berarti saya sudah selamat. Belum tentu. Karena keselamatan itu harus dilakukan, dikerjakan. Bukan tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi bukan kita berbicara keselamatan, kita sudah sekali selamat tetap selamat. Kalau kita tidak ada di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Yang dimaksud sekali selamat tetap selamat artinya kita harus menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis. Segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Intinya kristosentris. Segala sesuatu berpusat pada Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada jaminan keselamatan, tidak akan ada namanya jalan keselamatan. Makanya di sini hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan Dia adalah pemegang kunci alam maut. Kita mau bagaimana? Kunci sorga, kunci alam maut ada padanya. Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita buka di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada orang-orang mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil di alam maut. Orang berkata begini, kan katanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Berarti intinya orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, berarti orang yang mengenal Yesus Kristus, dia pasti selamat. Jadi pertanyaan, bagaimana orang-orang sebelum Yesuslah hadir di dunia? Apakah mereka bisa selamat? Zaman Abraham, zaman Nabi Nuh, apa bisa selamat? Ayat ini menceritakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil di dalam alam maut. Coba kita perhatikan kembali. Dikatakan begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini yang paling pokok. Dan di dalam roh huruf besar, roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Roh-roh huruf kecil berarti roh-roh manusia, yaitu kepada roh-roh kecil, roh manusia, mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus turun ke alam maut, Dia memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa diri Dia. Karena Yesus adalah Sang Firman telah manusia, Yesus adalah jalan kebenaran itu. Sebab hanya di dalam Dia, jalan satu-satunya manusia boleh memperoleh keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada jalan keselamatan. Orang-orang mati yang berada dalam alam maut itu dilemparkan ke dalam lautan api setelah pertama mereka melakukan dosa. Mereka itu dilemparkan ke dalam Hades itu. Baru kemudian ada juga disimpan di Tartarus. Itu dalam bahasa Yunani Hades atau Tartarus. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut Seol. Orang-orang yang tidak taat, yang tidak setia, memberontak, itu mereka disimpan di dalam Hades itu. Kemudian setelah pengadilan Kristus Yesus, baru orang-orang yang tidak taat, setia dilemparkan ke dalam lautan api. Coba kita buka di dalam Wahyu 20 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut atau Hades itu
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Makanya kita harus hidup benar. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini enak-enak saja. Kita ini mengalami proses. Kita hidup di dunia ini masih diberikan waktu, kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, hidup yang benar, ortopraksia, cara hidup harus benar. Ketika kita hidup benar, melakukan kebaikan, Tuhan akan menilai kehidupan kita. Jadi ketika kita berakhir hidup kita sudah hidup bersama Yesus Kristus, maka kehidupan kita itu pasti akan ada balasan. Bukan berarti orang melakukan kebaikan tidak ada balasan. Ada orang mengatakan, pendeta, nyatanya di luar sana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hidup enak, senang, banyak berkat. Mereka justru itu hidup berfoya-foya, tetapi kami ini orang yang sudah hidup sekian lama bersama Tuhan Yesus malah mengalami penderitaan. Jangan pernah kecewa. Hari ini kau tidak dapat di dunia, tetapi di akhir nanti pasti akan ada jalan keselamatan. Pasti, bukan kira-kira, bukan. Kepastian di dalam Yesus Kristus selalu nyata. Jadi berbuatlah baik. Karena apa? Percuma kehidupan kita kalau kehidupan kita ini cuma berakhir di neraka yang kekal. Sedangkan di dunia saja sudah menderita, apalagi di neraka yang kekal. Akan tiba waktunya orang-orang mati akan mendengar suara Tuhan Yesus, dan mereka yang mendengar suaranya akan hidup. Nah itu, apa kata firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 5 ayat 25? Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus adalah anak Allah, Ben-Ha Elohim. Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dia menguasai seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya neraka, alam maut. Ketika orang mendengar suaranya, nah itu, orang pasti akan apa? Berseru. Orang pasti akan memanggil dia. Sehingga dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, suara Yesus itu, dan mereka mendengarnya akan hidup. Nah itu, para malaikat yang tidak taat dan setia pada Allah itu akan dicampakkan. Jadi contohnya Lucifer serta pengikut-pengikutnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Coba kita lihat dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Itu gua-gua gelap itu disebut Tartarus, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah itu, jadi mereka disimpan itu dalam gua-gua yang gelap. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan begini, Eigarchotheos angelon hamartesanton o apeisanto alaseirais sopo Tartarus. Itu disimpan di dalam Tartarus, di dalam gua-gua yang gelap. Itu bagi malaikat-malaikat yang tidak taat setia kepada Allah, sehingga mereka dilemparkan di situ, disimpan sementara waktu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, baru mereka dibebaskan. Nah, ketika bunyi nafiri, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa, dan kita semua akan diubah Tuhan. Orang-orang yang benar akan diubah oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi
Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi ketika bunyi nafiri sangkakala, kita akan diubah. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, makanya harus jaga hati, jaga pikiran kita. Perbuatan kita harus benar-benar di dalam Tuhan. Jangan pernah kita membuang waktu kita dengan sia-sia, dengan percuma. Terlalu banyak sibuk dengan kegiatan dunia, akhirnya kita lupa dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebebasan ini, free will ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Berbicara sangkakala, dikatakan tiupan sangkakala yang kelima, yaitu binatang yang jatuh dari langit ke bumi, membuka alam maut dan menyiksa orang-orang yang ada di dalamnya. Ngeri. Kalau berbicara, ini berbicara tentang sangkakala. Sangkakala yang kelima, coba kita lihat Wahyu 9 ayat 1-6 dikatakan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dalam dahinya. Meterai itu berbicara tentang meterai Roh Kudus, berarti baptisan. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Ini apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, akan tetapi mereka tidak akan menemukannya. Jadi itu orang-orang mencari maut tetapi tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Itu menjelang kedatangan Tuhan. Tiupan sangkakala kelima memang sangat mengerikan. Intinya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, merubah kehidupan kita. Jangan pernah kita lalai, karena Tuhan mencintai kita semua. Mencintai saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kehidupan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang Manado bilang baku-baku baik, baku-baku sayang. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Sebagai orang Kristen, kita jadi pola anutan. Bukan cuma di tengah-tengah kekristenan, tetapi agama-agama lain juga. Kita hidup di tengah-tengah berbagai macam agama. Jadilah contoh, jadi teladan. Jangan terlalu banyak kita melakukan hal-hal sudah di luar kehendak Tuhan. Kita berdebat. Untuk apa kita berdebat? Tetapi kalau kita sendiri terbawa dengan nafsu emosional, untuk apa kita memanggil orang untuk datang kepada Tuhan, tetapi orang itu tidak tergerak hatinya? Pakai cara Tuhan. Kita harus belajar berdoa, berusaha mewartakan Injil. Karena apa? Ketika kita mewartakan Injil Kristus di tengah-tengah orang yang tidak mengenal, pasti akan ada balasannya. Jadi kehidupan di dunia ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Media sosial, amat terlebih YouTube, kita gunakan dengan bijaksana. Mari kita doakan semoga juga Indonesia dalam keadaan aman-aman, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih hidup di negara ini, negara yang aman, damai, sentosa, tidak ada peperangan. Coba kita lihat di negara luar sana, perang di mana-mana, sangat disayangkan. Bahkan sekarang banyak orang mati kelaparan gara-gara perang.
Jadi waktu kesempatan yang ada, mari kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, kita topang membantu pemerintah dalam segala hal, sehingga kita bukan saja sebagai orang Kristen yang pintar berbicara, orang Kristen yang pintar hafal firman, tetapi aplikasi itu kita terapkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Doakan pemerintah, semoga pemerintah kita lebih bijaksana, lebih aman memperhatikan rakyatnya, dan semoga Tuhan senantiasa menolong memberkati kita semua. Immanuel, Shalom Aleichem Bisem Hamasia, Christos Anesti, Alitos Anesti.